Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iwan. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita melanjutkan seri Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk mahasiswa masih semester 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun dari Perguruan Tinggi Negeri maupun dari perguruan tinggi swasta. Rata-rata setiap mahasiswa di semester 1 di Fakultas Ekonomi Bisnis di setiap universitas yang ada di Indonesia biasanya semester 1 ada yang namanya matematika ekonomi. Nah, di episode yang kedua terkait dengan materi matematika ekonomi itu biasanya membahas tentang deret hitung atau aritmatika ya. Baik, pelan-pelan teman-teman semuanya. Disclaimer dulu teman-teman, saya bukan ahli matematika, tapi di sini saya ingin berbagi saja, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ambil mata kuliah ini ya. Jika ada kurangan mohon bisa ditambahkan, jika ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Baik, kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, apa sih deret ya? Bilangan-bilangan berurutan seperti di atas ya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 20, 40, 60, terusnya ya. Itu berurutan ya, bilangan-bilangan berurutan seperti yang di atas memiliki ya teman-teman ya, memiliki yang namanya selisih yang sama untuk setiap angka berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Nah, 0 misalnya 0 ke 20 selisihnya 20, 20 ke 40 selisihnya 20 dan seterusnya gitu ya. Jadi bilangan-bilangan berurutan seperti di atas memiliki selisih yang sama untuk setiap angka berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan ya teman-teman ya. Baik, lanjut. Nah, dibentuk menurut satu urutan tertentu, misalnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, berarti ini adalah bilangan ganjil gitu ya. Dan 2, 5, 8, 11, 14, 17, berarti selisihnya 3 nih, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 11, dan seterusnya sampai suku ke N, misalnya suku yang ke 200 gitu ya. 7, 12, 17, 22, 27, 32, berarti selisihnya berarti 5, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 5, 17, dan seterusnya sampai suku ke N. Suku ke N itu maksudnya adalah suku yang berapa kita cari nih, misalnya suku pertamanya kan tadi 7 ya. Kalau kita mencari suku ke 300-nya angkanya berapa nih gitu, jadi gambarnya seperti itu. Nah, 190, 80, 70 berarti ini pengurangan ya. Nah, kemudian bilangan-bilangan atau angka-angka yang tersusun tersebut dinamakan dengan suku ya. Nanti bilangan-bilangan ini atau angka-angka ini yang tersusun disebut dinamakan dengan suku ya teman-teman. Suku itu bukan kayak suku Sunda, Jawa, Batak, bukan ya. Suku ke N maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, dua suku yang berurutan selalu tetap ya. Selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Misalnya 2 ke 5 berarti tambah 3, 5 ke 8 berarti tambah 3, dan seterusnya ya. 7, 12, 17 berarti selisihnya tambah 5 dari suku di depannya. Ini 190 berarti dikurang 10 ya masing-masing. Oke, baik. Nah, jadi kita masuk ke deret hitung dan deret ukur teman-teman ya. Apa maksudnya deret ukur dan deret hitung teman-teman? Nah, sebelumnya ya teman-teman, di sini kita masuk dulu pengertian deret ya, tadi ya sudah deret itu apa. Nah, nanti bagaimana ya kita menerapkan deret itu dalam ekonomi ya. Penerapan deret dalam ekonomi itu ada 3 ya teman-teman. Ada namanya untuk model perkembangan usaha, ada yang namanya model bunga majemuk, dan ada namanya model pertumbuhan penduduk. Nah, jadi itu untuk deret hitung dan deret ukur ya. Nah, penerapan deret dalam ekonomi itu biasanya untuk 3 hal ini ya, model perkembangan usaha, nah, kemudian untuk model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu deret hitung ya. Apa itu deret hitung teman-teman semuanya? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Tadi ya deret hitung ya pembedanya berapa ya. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu apa? Selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Kayak 7, 12, 17, berarti pembedanya adalah 5 ya. 93, 83, 73 adalah pembedanya adalah min 10. 3, 5, 7, 9, 12, 11, 13, 19 adalah pembedanya
2, selisih antara bilangan 1 dan seterusnya dan selanjutnya gitu ya. Nah gitu. Oke, pelan-pelan ya. Nah teman-teman semuanya, kalau tadi misalnya kita tadi ya, kita menggunakan contoh yang tadi, misalnya teman-teman tadi lihat bahwa nah di sini ya, di sini kan tadi contohnya nih 7 12 kan enak nih ya, 7 tambah 12 berarti 7 tambah 5 berarti 12, 12 tambah 17 tambah 5 jadi 17, 17 tambah 5 22, 22 tambah 5 27, 27 tambah 5 32. Selanjutnya berapa teman-teman? Berarti 37. Selanjutnya berapa teman-teman? Berarti 42 dan seterusnya. Itu kalau sedikit ya. Kalau misalnya kita mau cari dia suku yang atau nilai angka yang ke 700 misalnya. Kalau kita manual, wah panjang sekali ya teman-teman. Panjang sekali, mau berapa lembar tentunya ya kan halamannya kan. Ini juga ya, makanya kita pakai rumus ya teman-teman, atau formulanya. Nah, misalnya nih diketahui A itu adalah suku pertama ya, A-nya 3, B pembedanya itu adalah 4. Berarti kalau misalnya suku pertama 3, suku keduanya berapa? Tinggal tambah 4, 3 tambah 4 tuh 7. Nah, yang dia minta adalah cari suku ke-10. Kalau kita manual, oke lah ya manualnya, misalnya 3 tambah 4 berapa? 7, berarti suku kedua 7. 7 tambah 4 11, 11 tambah 4 15 dan seterusnya. Panjang ya, lama ya. Maka cara mudahnya adalah ada formulanya. Itu kalau misalnya cari di 10 masih kita bisa manual, tapi kalau misalnya 700 ke 500 gitu ya, panjang ya. Jadi apa? UN ya, lambangnya UN ya. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. A itu apa? U itu sukunya ya. A-nya berapa? Oh 10 ya, berarti kita cari 10. A-nya berapa tadi? 3 tambah N. N-nya berapa? N-nya karena dia mencari 10, jadi tulisnya sini 10. Sesuai ini ya. 10 kurang 1 kali B-nya berapa? 4. Berarti 10 kurang 1 9. 9 kali 4 36 tambah 3 39. Jadi suku ke-10 dari semua adalah 39. Nah, kalau misalnya ya teman-teman ya tadi itu mencari sukunya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tadi di sini, kalau misalnya 7 12 17 22 27 32 ini kalau disuruh bilang oke, tolong jumlahkan berapa jumlahnya sampai suku ke-10. Berarti kita manual tuh 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 itu manual kan. Maka cara mudahnya adalah pakai formula. Nah, pertanyaan kedua yang B adalah berapa jumlah 10 suku pertama daerah tersebut? Ya berarti tadi ya 3, nah, awalnya 3 tambah 4 kan 7 sampai ke 39 kan? Maka jumlah sampai 10 suku pertama itu berapa? Kita hitung manual kan lama ya, dan kita harus pakai formula. Suku jumlahnya SN ya, jumlahnya sama dengan N dibagi 2, nah, formulanya dalam kurung A plus UN ya, A plus UN. Gimana maksudnya Pak? S-nya kan tadi 10 ya, jumlah keseluruhan, jumlah 10 suku pertama itu 10 ya. N-nya berapa tadi? Berarti 10 bagi 2. A-nya berapa tadi? 3. Jumlah suku maksudnya nilai suku-sukunya ini berapa? Udah dapat kan tadi? 39. Berarti tinggal masukin nih 10 tadi dari N-nya karena ini 10, jumlah 10 suku pertama, S-nya 10 dibagi 2, kemudian A-nya tadi 3, angka pertama ya, tambah suku 10-nya, UN-nya yang tadi ya, udah dapat ya, 39. Masukin 3 tambah 39 dapat? Iya, 3 tambah 39 42. Ya, ini 10 bagi 2 5, 5 kali 42 adalah 200. Jadi jumlah 10 suku pertama dari semua adalah 210. Nah, bayangkan kalau kita hitung manual kan, 3 tambah 7 tambah 4 lagi berapa? 11, tambah 15 tambah 19 tambah 24, panjang ya. Nah, jadi ini formulanya. Ini mencari suku yang ke-10-nya, ini mencari total atau jumlah 10 suku pertama. Oke, lanjut teman-teman. Nah, dari rumus daerah matematika itu tadi ya. Ya, kalau ingin mencari rumus suku ke N ya, misalnya suku ke 200, maka ini U-nya 200, A-nya jumlah suku pertama, plus N yang tadi 200 kurang 1 kali B selisihnya.
Rumus jumlah suku kayak jumlahnya, jumlah dari suku pertama, misalnya kita cari jumlah suku ke 200 ya, berarti ASN-nya 200, jumlah totalnya, nilai jumlah ya. Kalau ini kan mencari angkanya, kalau ini mencari jumlah dari awal sampai yang ingin dicari. Nah, ini formulanya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman untuk dari matematika yang tadi mencari suku PN. Ini belum masuk ke aplikasi ini, model perkembangan usaha menyinggung perkembangan penduduk. Ini masih kita belajar bagaimana tentang deret ya. Biasanya juga kalau di soal CPNS tuh, ini misalnya ini urutan 7, 12, 17, 22, 27, kedua, misalnya angka ini hilang, angka ini hilang, berapa angkanya, mencari itu ya. Ini caranya ya, dari hitung aritmatika. Baik, semoga bermanfaat teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman terkait dengan deret. Dan kalau ada kekurangan, mohon bisa disampaikan, dikoreksi atau ditambahkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.